Lubang hitam adalah salah satu fenomena alam semesta yang paling misterius. Benda-benda ini memiliki gravitasi yang sangat kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak dapat melarikan diri. Teori dimensi lain juga merupakan salah satu teori fisika paling kontroversial. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta kita mungkin terdiri dari lebih dari 3 dimensi yang kita rasakan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas kemungkinan lubang hitam sebagai pintu gerbang ke dimensi lain. Kita akan melihat bukti-bukti yang mendukung teori ini, serta pandangan para ilmuwan tentang kemungkinan tersebut. Maka dari itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sebelum kita membahas teori, untuk pertama kalinya dalam sejarah, masyarakat bumi dapat mendengar seperti apa suara black hole atau lubang hitam. Suaranya terdengar seperti erangan bernada rendah, mirip pintu berat yang sangat berderit dibuka lagi dan lagi. Data suara lubang hitam dikumpulkan oleh NASA sejak 20 tahun yang lalu lewat Chandra X-ray Observatory. Mereka menggunakan data elektromagnetik yang diambil dari klaster galaksi Perseus yang berada sekitar 240 juta tahun cahaya dari bumi. Sekarang mari kita masuki ranah spekulatif. Beberapa ilmuwan dan teoretikus fisika telah mengusulkan ide menarik bahwa lubang hitam mungkin merupakan pintu gerbang ke dimensi lain. Kita akan membahas beberapa teori yang mendukung konsep ini, seperti teori jembatan Einstein-Rosen dan teori multiverse. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh fisikawan Albert Einstein dan Nathan Rosen pada tahun 1935. Dalam teori ini, wormhole dapat menghubungkan dua wilayah yang berjauhan di alam semesta, termasuk antar galaksi, dan memungkinkan perjalanan antariksa yang jauh lebih cepat daripada dengan menggunakan metode konvensional. Konsep wormhole didasarkan pada teori relativitas umum yang dikembangkan oleh Albert Einstein pada awal abad ke-20. Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara massa dan ruang waktu. Dalam teori ini, massa dapat membelokkan ruang waktu dan menciptakan efek gravitasi. Konsep wormhole didasarkan pada ide bahwa massa dapat menciptakan jembatan antara dua wilayah yang berjauhan di alam semesta. Misalkan kita ingin pergi dari satu titik ke titik yang lain, kita tentunya harus berjalan dalam lintasan yang melengkung. Tapi jika kita menjadi cacing, maka kita bisa memakan apel tersebut sehingga menghasilkan jalan baru yang lebih pendek. Semut pun akhirnya bisa menggunakan jalan yang dibuat oleh cacing ini agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Inilah yang dimaksud wormhole. Lalu untuk teori lainnya, teori multiverse. Sudah menonton film Doctor Strange in the Multiverse of Madness belum? Film ini mengambil konsep alur cerita tentang multiverse. Pada tahun 1954, Hugh Everett membuat tesis berjudul Theory of the Universal Wave Function. Teori yang mengatakan bahwa kita semua yang di bumi dari alam semesta ini ternyata memiliki salinannya yang tinggal di alam semesta lain. Singkatnya adalah, terdapat diri kita dalam versi lain di alam semesta lain tersebut. Dan mungkin saja diri kita ini bukan satu-satunya yang ada. Dari teori-teori tersebut, ada beberapa bukti yang mendukung teori dimensi. Fenomena fisika kuantum. Fenomena fisika kuantum seringkali tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik yang hanya berlaku dalam 3 dimensi. Teori superstring. Teori superstring adalah teori fisika yang menyatukan teori relativitas umum dengan mekanika kuantum. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta kita terdiri dari 10 dimensi. Eksperimen fisika. Beberapa eksperimen fisika telah menunjukkan adanya bukti yang mendukung teori dimensi lain.
Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kemungkinan lubang hitam sebagai pintu gerbang ke dimensi lain adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan. Namun perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan teori ini. Secara pribadi, saya percaya bahwa teori dimensi lain sangat menarik. Jika teori ini benar, maka itu akan berarti bahwa alam semesta kita jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tinggal komen aja. Atau kalau mau ngobrol-ngobrol santai, bisa langsung DM. See you next time.